Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik yang di ruang ibadah ini maupun yang di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Kita ucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dan juga ucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama baik di tempat ini maupun di rumah untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur menyerahkan kebaktian pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur berkata, "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Mari kita mengawalin ibadah pagi hari ini dengan satu pujian, namanya yang ajaib. Sungguh benar ya Tuhan, nama-Mu ajaib, karena Engkau juru selamat kami yang hidup. Sungguh indah nama Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Sungguh agung dan mulia nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini, ingin memuji nama Tuhan, ingin meninggikan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap acara kami dari awal hingga akhir berjalan dengan baik dan sempurna. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian Rahmat Yesus yang indah. Dapat ku lukis
kuasanya, ku jadi miliknya. Ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celahku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal 98. Kita akan sama-sama membacanya dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kitab Mazmur pasal yang ke-98, ayat pertama sampai 3. 2, 3. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita doa pengakuan dosa. Bila kulihat salibnya. Jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah ayat pengakuan dosa yang mendasari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita saat ini mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi terlebih dahulu.
saya memberikan kesempatan kepada saudara sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa-doa kami. Sekalipun ya Tuhan, doa kami tidak terucap keluar, namun Engkau melihat kedalaman hati kami. Betapa ya Tuhan kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Kami ingin mengakui dengan sejujurnya bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa kami. Tuhan, pada hari ini kami akan merenungkan satu tema yang penting, yaitu berbuah di dalam karakter. Sehingga jikalau kami berbuah di dalam karakter, maka kami layak disebut sebagai manusia Allah. Ampuni kami ya Tuhan jikalau Engkau mendapati kami, ternyata kami setelah sekian lama menjadi orang Kristen, kami tidak bertumbuh di dalam karakter. Ternyata ya Tuhan kami masih seperti anak-anak ya Tuhan karakternya, yang bersifat egois, yang bersifat mementingkan diri sendiri, yang tidak memperhatikan akan kepedulian dan kepentingan orang lain. Tuhan, di dalam kelemahan kami, ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau mendapati kami ternyata ya Tuhan, kami adalah orang yang suka marah. Kami adalah orang-orang yang mempunyai satu karakter yang begitu tinggi, emosional, dan juga tidak dapat mengendalikan diri ketika kami sedang emosi ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menghaluskan akan karakter kami. Demikian juga ya Tuhan, kami adalah orang yang tinggi hati, kami adalah orang yang sombong, kami adalah orang yang membanggakan diri sendiri ya Tuhan ketika ada kesuksesan dan keberhasilan. Dan kemudian kami tidak mau mengakui bahwa sesungguhnya semuanya yang kami dapatkan itu adalah berasal daripada Tuhan. Tanpa menyebutkan banyak hal yang lainnya Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengampuni akan dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, sehingga dengan demikian Engkau melembutkan akan hati kami, Engkau melembutkan hidup kami, Engkau melembutkan karakter-karakter kami, sehingga pada waktu kami tampil keluar, maka ya Tuhan kami boleh layak disebut sebagai manusia Allah, manusia ilahi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang perkataan dan perbuatannya patut dicontoh dan dapat ditiru, sehingga pada waktu orang lain melihat diri kami, orang lain melihat Kristus yang hidup dalam diri kami. Tuhan, inilah permohonan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita responi akan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu yang tadi, bait yang kedua. Dalam keadaan tetap berdiri, bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu. Mari kita persiapkan hati kita. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara yang ada di dalam ruang gereja maupun saudara-saudara yang beribadah di rumah atau di tempat saudara masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan hari demi hari, meskipun kita tahu sulit dan banyak tantangan, tapi kasih Tuhan selalu cukup untuk kita. Sehingga hari ini kita tetap boleh datang beribadah di hadapan Tuhan, dan sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah layak disebut manusia Allah. Sebelumnya mari kita bersama berdoa, mohon Roh Kudus yang mengurapi kita. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan Engkau sudah menolong kami, menuntun kami melewati sehari demi sehari, seminggu demi seminggu. Bahkan hari ini kami boleh memasuki bulan kedua dalam tahun yang baru ini. Terima kasih atas pimpinan dan berkat Tuhan kepada kami. Kami datang saat ini untuk membuka hati belajar firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari yang mendengarkan. Biarlah kami bersama-sama boleh dikuatkan dan diubah oleh firman-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ajak untuk membuka 1 Timotius pasal ke-6, ayat 11 dan ayat ke-12. 1 Timotius pasal ke-6, ayat 11 dan ayat ke-12. Kalau saudara sudah mendapatkan bagian Alkitab ini, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. 1 Timotius pasal ke-6, ayat 11 dan 12, Alkitab berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara sekalian, Pemadam Kebakaran Indonesia mempunyai satu slogan semboyan yang sangat menarik, pantang pulang sebelum padam. Saudara sekalian, di dalam semboyan ini tercakup 3 hal yang penting. Yang pertama, mereka memahami status mereka, yaitu pasukan pemadam kebakaran. Yang kedua, mereka memahami tugas mereka, yaitu memadamkan api. Yang ketiga, mereka tahu standar tugas mereka, yaitu sebelum padam mereka tidak boleh pulang. Saudara sekalian, jika seorang pemadam kebakaran begitu yakin dan pasti akan panggilan, akan tugas, akan identitasnya, bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya adalah murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Apakah saudara yakin, tegas, dan mengerti identitas saudara? Yang saya maksud di sini bukan nama saudara, alamat saudara, pekerjaan saudara, dan tempat asal saudara. Yang saya maksud di sini adalah identitas rohani kita, panggilan hidup Allah kepada kita, misi yang Allah berikan di dalam hidup kita, visi yang Allah tempatkan, sehingga ketika kita hidup di dalam dunia ini, seumur hidup
kita mengejar visi itu. Seumur hidup kita taat kepada misi panggilan yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Karena itu saudara sekalian, saya mengajak saudara belajar dari Alkitab yang kita baca pada hari ini. Teks memberitahukan kepada kita dua hal yang terkait dengan identitas kita sebagai seorang murid Kristus. Yang pertama, Alkitab berbicara tentang status kita. Ayat 11 berkata bahwa kita adalah manusia Allah. Paulus berkata, hai engkau manusia Allah. Secara literal, manusia Allah itu berarti manusia milik Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita bahwa sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah bukan milik kita sendiri. Kita sudah menjadi milik Allah. Kita bukan lagi menjadi milik dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia ini. Meskipun kita hidup di dalam dunia, kita tidak berasal dari dunia. Itulah status kita, itulah identitas kita. Oleh sebab itu, saya setuju dengan orang yang mengatakan bahwa setiap murid Kristus adalah seorang misioneri. Setiap murid Kristus adalah seorang misioneri. Kita diutus oleh Tuhan di tempat kerja kita, di kantor kita, di rumah kita, di sekolah kita, di masyarakat kita, di pasar, dimanapun kita berada. Saudara sekalian, kita bukan milik kita, hidupku bukan milikku sendiri, tapi aku adalah milik Kristus. Saudara sekalian, memahami identitas itu sangat penting, karena itu membawa keyakinan diri dan kita yakin dan tahu apa yang kita perbuat. Saya ingat waktu saya baru lulus SMA, saya pindah ke kota Pontianak. Gereja kami punya satu punya sekolah, dan sekolah kebetulan ada gurunya yang berhalangan mengajar. Oleh sebab itu, meskipun saya baru lulus SMA, saya diminta untuk masuk ke sekolah itu untuk mengajar. Karena saya kuliah juga sekolah keguruan, saudara ya. Jadi calon guru disuruh mengajar. Nah, waktu itu saya baru masuk ke universitas, baru selesai di ospek, baru selesai di orientasi, rambut dibotakin, kemudian masih culun muda karena masih lulus SMA. Saya naik sepeda motor sampai ke sekolah. Nah, satpamnya luar biasa galak. Dia lihat saya, anak muda, dia tanya saya, mau apa kamu? Buka helmmu. Sekali helm saya dibuka, botak lagi saudara sekalian ya. Maka dia lebih galak lagi. Mau apa kamu? Wah, saya bilang saya belum salah, sudah dibentak-bentak. Ya, kemudian dengan jujur saya mengatakan, saya mau mengajar, saya bilang ya. Saya ditugaskan untuk mengajar. Setelah dia mendengar, saya ditugaskan untuk mengajar, sikapnya berubah 180 derajat. Oh Pak Guru katanya ya, silakan naik, pakai kembali helmnya. Itu ada parkir khusus untuk guru, saudara sekalian. Saudara, identitas itu sangat menentukan sikap kita. Identitas sangat menentukan bagaimana kita berperilaku, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita dengan jelas bahwa seorang murid Kristus selalu sadar bahwa dia adalah utusan Kristus, mewakili Allah, masuk ke dalam dunia kita masing-masing untuk mewartakan kasih Kristus, untuk membawa orang lebih dekat selangkah kepada Yesus Kristus. Hal itulah ditekankan oleh Rasul Paulus dalam ayat firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Paulus berkata kepada Timotius, kamu adalah manusia Allah. Kamu diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyatakan kemuliaan Allah dan membawa orang-orang ke dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, dunia apakah yang sedang dihadapi oleh Timotius pada waktu itu? Konteks Alkitab kita dalam 1 Timotius 6 ayat 2-10 menjadi latar belakang yang berbicara tentang dunia yang sedang dihadapi oleh Timotius. Saya ringkas menjadi 3 tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Yang pertama, Timotius pada waktu itu menghadapi pengajaran sesat. Ayat 2-4 dikatakan, banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang berseliweran di dalam gereja pada waktu itu. Yang kedua, karena pengaruh dari pengajar sesat, ayat 5 mengatakan mereka beribadah kepada Tuhan, tapi dengan motivasi yang tidak benar. Mereka beribadah kepada Tuhan demi mendapatkan keuntungan. Kalau kita pakai istilah pada saat ini,
Para pengajar-pengajar sesat adalah pengajar-pengajar teologi sukses, teologi kemakmuran. Kalau kamu beribadah kepada Tuhan, kamu akan untung, kamu akan kaya, kamu akan mendapatkan banyak harta. Dan itu juga diajarkan oleh para pengajar sesat pada waktu itu. Kemudian ayat 9 dan 10 dilanjutkan. Karena ada pengajar sesat, karena ada teologi yang sesat, ada praktek yang sesat, kemudian ada tingkah laku kehidupan yang sesat, yaitu terdapat orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Saudara sekalian, Alkitab tidak menentang orang kaya. Alkitab tidak melarang kita punya banyak uang. Yang Alkitab larang adalah menjadikan uang, harta kekayaan sebagai berhala di dalam kehidupan kita. Sehingga kita rela meninggalkan iman, rela menukarkan harta kekayaan dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Itu yang dilarang oleh Alkitab. Dan itu yang dihadapi oleh Timotius pada waktu itu. Dan Alkitab melanjutkan bahwa orang-orang yang mengajarkan pengajaran sesat menimbulkan banyak sekali kesulitan. Minimal ada 3 hal. Yang pertama, ayat 4 terjadi perpecahan di dalam gereja. Kemudian ada keruntuhan, kebinasaan di ayat ke-9. Dan di ayat ke-10 dikatakan, karena mereka mengikuti para pengajar sesat, mereka mengalami berbagai macam duka. Artinya mereka berpikir mereka sedang berbahagia. Sebenarnya mereka sedang menderita karena sedang berjalan di jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, hal pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah adanya panggilan dari Allah kepada kita. Kita jelas status kita, kita adalah seorang missionary. Alkitab tidak hanya menjelaskan panggilan, tapi Alkitab juga menjelaskan urgensi. Kamu harus masuk ke dalam dunia. Kalau kamu tidak masuk ke dalam dunia, maka dunia ini sedang berubah. Dunia ini sedang menderita. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Masuklah ke dalam dunia. Jadilah wakil Allah. Jadilah missionary. Ubahlah dunia. Supaya dunia itu diubah untuk kembali menjadi seperti yang Allah inginkan. Jadi sebagai seorang missionary, Timotius masuk ke dalam dunia. Menjadi garam, menjadi terang dunia. Seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Melki 2 minggu yang lalu. Timotius sebagai seorang missionary masuk ke dalam dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah inginkan. Seperti yang dikhotbahkan oleh Pak Ken Guan minggu lalu. Jadi saudara sekalian, kita belajar satu kebenaran sangat penting di sini. Ketika kita diselamatkan, Allah tidak menyuruh kita meninggalkan dunia ini. Jadi saudara, kita ini setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Pernahkah saudara bertanya, kenapa Tuhan tidak pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, lalu kita sudah langsung diangkat kembali ke surga? Bukankah hidup kita akan bahagia, saudara? Jadi setiap orang percaya Yesus Kristus, hilang dari bumi diangkat ke surga. Percaya Yesus Kristus, hilang dari bumi diangkat ke surga. Bukankah kita menjadi lebih mantap dan lebih gampang menjalankan kehidupan? Tetapi Tuhan tidak melakukan. Karena ada satu misi yang penting yang Allah tempatkan di dalam diri kita. Jadi Allah menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan. Allah menyelamatkan kita dengan satu misi di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu masuk ke dalam dunia, berdampak ke dalam dunia, mengubah dunia supaya dunia menjadi semakin serupa dengan kehendak Allah. Saudara, bukankah hal itu juga dilakukan oleh misionari yang paling agung di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tinggal di dalam dunia, membawa misi surgawi, dan misi itu dia genapi, dia selesaikan dengan berjalan sampai ke Bukit Golgota, disalibkan mati di sana, darahnya tercurah, tubuhnya diserahkan supaya keselamatan dari surga genap. Dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Saudara sekalian, sampai di sini kita pause sebentar dan kita mengadakan satu refleksi. Saudara, pertanyaannya, apakah Anda sadar bahwa Anda adalah seorang missionary? Apakah Anda sadar bahwa setelah Anda percaya kepada Yesus Kristus,
Allah sudah menebarkan satu misi di dalam hidup saudara. Dan misi itu tidak jauh-jauh dari tempat bekerja saudara, tempat saudara tinggal, tempat saudara berada, tempat saudara pergi. Seberapa kita sadar bahwa keluarga kita, tempat kerja kita, masyarakat tempat kita berada adalah ladang misi yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, apakah pertemuan atau relasi orang dengan kita membawa mereka lebih selangkah mengenal Allah? Jadi kalau kita tahu kita adalah misionari utusan Allah, maka apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk membuat orang itu lebih dekat dan lebih kenal kepada Allah kita. Kalau Anda adalah seorang agen asuransi, maka saudara akan selalu berpikir bagaimana saya menjadikan orang ini untuk ikut asuransi saya. Apapun yang dia ceritakan, dia akan kaitkan dengan asuransinya. Supaya setelah berelasi dengan dia, orang itu menjadi sedikit selangkah lebih mengenal kepada asuransinya. Saudara sekalian, kita bukan penjual asuransi. Kita adalah utusan-utusan Kristus yang membawa misi Allah ke dalam dunia ini. Yakin dan percaya akan status ini. Setiap hari katakan kepada kita, kepada diri sendiri, hari ini aku adalah utusan Kristus. Aku diutus oleh Allah ke tempat kerjaku, ke keluargaku, ke sekolah tempat saya belajar, kemanapun saya berada. Dan Tuhan ingin supaya lewat relasi dengan saya, orang-orang selangkah mengenal Allah. Apa yang harus saya perbaiki supaya saya bisa menjadi missionary yang lebih baik. Seringkali saudara sekalian, kita menjadi missionary, kita tidak mempermuliakan Allah. Sebaliknya, kehidupan perilaku tutur kata kita justru membuat orang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita supaya hal ini terpatri di dalam hati kita. Setiap hari kita memiliki keyakinan status kita sebagai seorang misionari di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang panggilan kita. Panggilan kita adalah menjadi sama namun berbeda dengan dunia ini. Setiap murid Kristus adalah seorang misionari. Setiap misionari diutus ke ladang kita masing-masing untuk memberitakan, menyampaikan misi Tuhan kepada dunia. Dengan kata lain saudara sekalian, kita masuk ke dalam dunia, kita menjadi sama, mengidentifikasikan diri, menjadi sama dengan dunia. Tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sama seperti Yesus Kristus, dia adalah Raja Sorga, dia rela datang ke dalam dunia, menjadi missionary, utusan Allah. Misi Yesus itu sangat jelas dan sangat penting, urgensinya sangat tinggi, yaitu menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Yesus masuk ke dalam dunia, dia tahu statusnya missionary Allah, dia tahu panggilannya untuk menyelamatkan dunia, dan dia terus kejar misi itu. Seumur hidup dia lakukan misi itu. Meskipun dia menghadapi dunia yang sama seperti saudara dan saya, dia masuk ke dalam dunia yang sama, tapi dia tidak tercemar oleh dosa. Seperti pepatah yang berkata, sama seperti ikan yang hidup di dalam air asin, namun dagingnya tidak menjadi asin. Seperti itulah kita masuk kemana-mana, kita mengkarami mereka, kita menerangi mereka, kita mengubah mereka dengan perbuatan baik, karakter yang sudah diubahkan oleh Kristus. Sehingga ketika mereka melihat kita, mereka tahu bahwa kita adalah orang Kristen dan kita berbeda dengan mereka. Untuk mencapai hal itu, ayat ke-12 memberitahukan, ayat 11 memberitahukan kepada kita. Ada 4 hal, ada 4 perintah yang kita lakukan. Yang pertama, jauhilah. Bahasa Inggrisnya flee. Yang kedua, kejarlah, pursue. Yang ketiga, bertandinglah, fight. Yang keempat, rebutlah, lay hold. Saudara sekalian, yang pertama dan kedua itu terkait erat atau satu pasang. Yang ketiga dan keempat itu adalah satu pasang. Jadi sebenarnya Rasul Paulus sedang mengungkapkan hal yang sama, tapi dia pakai tata bahasa, pakai gaya bahasa mengulangi satu pasang dengan satu pasang, menyampaikan pesan yang sama.
Pesannya apa saudara sekalian? Pesannya adalah kenali panggilanmu, jalani panggilan di dalam hidupmu, dan jadilah orang yang berbeda dengan dunia, supaya orang melihat kamu, mereka menjadi mengenal Yesus Kristus. Yang pertama, jauhilah dan kejarlah. Ini sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam bagian lain. Kita adalah manusia ciptaan baru. Oleh sebab itu lepaskanlah, seperti kita melepaskan baju. Tanggalkanlah manusia lamamu dan kenakanlah manusia baru. Di sini Rasul Paulus menggunakan ungkapan yang berbeda. Jauhilah dan kejarlah. Jadi hal yang sama. Jadi saudara sekalian, perhatikan baik-baik di sini. Yang Paulus ingin kita lepaskan adalah segala macam keduniawian yang sudah diceritakan di ayat kedua dan 10. Yaitu ajaran sesat, ibadah yang palsu, cinta uang. Tinggalkan semua itu dan kenakanlah. Jadi yang ditinggalkan adalah keduniawian. Paulus atau Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan dunia ini, kemudian masuk ke tempat yang aman, membangun satu kubu pertahanan yang aman, lalu kita bersembunyi di dalam. Tidak. Paulus ingin kita masuk ke dalam, tapi dengan sikap yang berbeda. Menjauhi semua keduniawian, kemudian mengenakan semua hal yang terkait. Di sana dikatakan ada 6 hal. Keadilan, ibadah. Terjemahan lain adalah kesalehan. Ibadah sama dengan kesalehan. Kesetiaan sama dengan iman. Yaitu kata aslinya pistis. Kemudian ada kasih, ada kesabaran, dan kelembutan. Jadi saudara sekalian, ada penafsir mengatakan 6 hal ini adalah versi mini dari buah roh yang dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jadi di sini kita mendapat satu kesimpulan kecil untuk dapat lepas dari keduniawian, untuk bisa menjadi garam dan terang dunia dan membawa kebaikan ke dalam dunia ini, maka kita tidak dapat hidup mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus kenakan apa yang sudah Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Jadi kita harus hidup bersandar kepada Tuhan. Jadi dengan bersandar kepada Tuhan, kita menjadi berbeda dengan dunia. Meninggalkan keduniawian dan memiliki karakter-karakter yang indah. Yang diciptakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Pasangan kedua, yaitu pasangan bertandinglah dan rebutlah. Kata bertandinglah dipakai di dalam dunia militer, kata untuk berperang. Di dalam dunia olahraga, bertanding. Jadi bertanding dan berperang. Baik bertanding maupun berperang, dua-duanya mengandung satu unsur yang sama, yaitu berjuang, saudara sekalian. Ya, jadi kalau olahragawan yang sungguh-sungguh, dia berjuang, dia ingin menang. Tidak ada olahragawan yang masuk ke dalam lapangan pertandingan dengan satu tujuan, yaitu untuk kalah sekala-kalanya. Tidak, menang setelak-telaknya. Jadi di dalam medan perang atau di dalam dunia olahraga, dunia pertandingan. Ketika Rasul Paulus menulis pada waktu itu, dunia pertandingan olahraga yang paling umum adalah gulat. Seringkali mereka bergulat tidak hanya sampai menang dan kalah. Seringkali mereka bergulat sampai mati, saudara sekalian. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, ditaklukkan atau menaklukkan. Jadi kita tidak menaklukkan orang di dalam gereja. Kita tidak menaklukkan sesama orang Kristen. Musuh kita bukan sesama gereja, bukan sesama orang Kristen. Musuh kita adalah dunia dengan keduniawiannya. Ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita cuma punya 2 kemungkinan. Kita menang atau kita kalah. Saudara sekalian, menang dan kalah. Itu tergantung kepada kata kedua, yaitu rebutlah. Lay hold. Saudara sekalian, di sini Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan rebutlah hidup yang kekal. Seolah-olah kita berjuang dan nanti kita mendapat hidup yang kekal. Dalam bahasa aslinya maknanya tidak seperti ini. Maknanya adalah ketika kita merebut, lay hold, memegang artinya ketika kita mempertahankan, lebih tepat, mempertahankan keselamatan kita, mempertahankan hidup yang kekal kita, itu artinya kita menghidupi, kita menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam dunia komputer, ya saya mengerti sedikit saja saudara sekalian, mungkin dapat dianalogikan seperti ini. Kita punya komputer,
kemudian kita install satu program yang baru. Setelah kita install program baru di dalam komputer kita, itu belum menjalankan fungsi. Perlu ditekan run, saudara. Ya, perlu dijalankan. Jadi install saja tidak cukup, perlu dijalankan supaya program itu bisa berjalan di dalam komputer kita. Demikian juga ketika lay hold, rebutlah hidup yang kekal. Kamu sudah mendapatkan hidup yang kekal karena Yesus sudah berikan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi itu belum dijalankan, belum diwujud nyatakan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang di dalam pertandingan? Kita menang di dalam pertandingan dengan mewujud nyatakan, menjalankan keselamatan, hidup kekal yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi saudara sekalian, baik jauhilah, kejarlah, bertandinglah, rebutlah, mengandung satu konsep yang sama. Dunia ini jahat, dunia ini berbeda dengan kita. Dunia ini adalah musuh Allah. Dunia ini penuh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu kita diutus untuk masuk mengubah dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Supaya kita tidak sama dengan mereka, kenakanlah senjata-senjata yang Allah berikan kepada kita melalui Roh Kudus, menghasilkan buah roh di dalam. Yang kedua, jalankanlah makna hidup kekal yang ada di dalam Yesus Kristus, yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita dan kita aktifkan di dalam kehidupan kita. Saudara, keempat hal ini saya simpulkan dengan satu kata, yaitu sebagai murid Yesus Kristus, murid sejati, kita harus fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada panggilan Kristus. Fokus kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita pelajari apa kehendak Allah di dalam hidupku. Kita pahami apa kehendak Allah di dalam hidupku. Kita taati, kita lakukan di dalam kehidupan. Saudara, sangat disayangkan, banyak orang sudah hidup puluhan tahun di dalam dunia ini. Dia masih belum pernah berpikir untuk apa dia hidup di dalam dunia ini. Sudah berpuluh-puluh tahun banyak orang menjadi orang Kristen. Dia tidak pernah berpikir kenapa Tuhan selamatkan dia dan kenapa Allah masih biarkan dia hidup di dalam dunia ini. Sudah berpuluh-puluh tahun dia hidup di dalam dunia ini, sudah diselamatkan. Dia tidak tahu apa misi Allah bagi kehidupannya. Fokus, saudara sekalian. Cari apa kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Kenapa Tuhan tempatkan saya di posisi ini? Kenapa Tuhan berikan saya keluarga seperti ini? Kenapa Tuhan berikan lingkungan saya, jabatan ini, pekerjaan ini, pendidikan ini. Semua itu ada hubungan dengan misi yang Allah ingin kita jalankan di dalam kehidupan. Saudara, ada sebuah cerita tentang reformator kita, Bapak Martin Luther. Bapak Martin Luther pernah berkata demikian, hidup ini susah. Pelayanan ini berat. Masalah hidup ini banyak. Dan masalah hidup itu tidak pernah berhenti. Karena itu, saya harus selalu hidup dekat mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu dia bertekad sebelum dia melanjutkan kegiatan atau melakukan kegiatan, setiap pagi dia akan berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, 3 jam dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia doakan? Apa yang dia cari? Dia berkata, aku berlutut 3 jam untuk mencari kehendak Tuhan di dalam hidupku untuk saya jalani pada hari itu. Kalau saya tidak menemukan Tuhan, kehendak Tuhan, maka sepanjang hari itu saya sibuk, saya bekerja keras, saya letih lesu, semua itu sia-sia karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Fokus, saudara sekalian. Kita perlu bertanya dan perlu jujur kepada diri sendiri dan membuka diri kepada Tuhan. Bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku jalankan di dalam kehidupan ini? Saudara sekalian, pengajaran Alkitab dan kesaksian Martin Luther di atas memberitahukan kepada kita bahwa berhasil atau gagalnya kita sebagai seorang murid Kristus
menjadi misioneri yang menggarami, menerangi dunia, dan membawa kebaikan bagi dunia ini, itu tergantung kepada seberapa fokus kita kepada kehendak Tuhan, seberapa jelas kita akan panggilan Tuhan. Seringkali sebagai murid Kristus kita gagal di dalam kehidupan ini. Kita jatuh dan jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita gagal menjadi saksi bagi Kristus. Bukan karena godaan dunia ini terlalu berat. Bukan karena kita tidak mampu mengalahkan. Tapi karena kita kurang fokus. Kita kurang mengandalkan Allah. Saya berikan 3 contoh. Mengapa seorang suka berbohong? Mengapa seorang Kristen berbohong? Mengapa seorang Kristen berbohong di dalam kehidupannya? Jawabannya dia tidak fokus. Dia lupa pada perintah Allah, jangan berbohong. Dan dia lebih percaya, kalau saya berbohong, hidup saya akan lebih baik. Tidak fokus. Mengapa seorang Kristen jatuh ke dalam dosa perzinahan? Jawabannya sama. Tidak fokus. Dia lupa perintah Allah. Jangan berzina. Lalu dia tergoda oleh hawa nafsunya. Dia mengira, kalau saya berzina, hidup saya akan lebih bahagia. Saya akan mendapatkan kenikmatan yang lebih. Tidak fokus kepada statusnya, panggilannya, perintah Allah, kehendak Allah di dalam dirinya. Kenapa hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga seolah-olah dunia ini sudah tidak ada pengharapan. Karena dia tidak fokus. Tidak fokus kepada firman Tuhan, kepada perintah Allah, dan kepada janji Allah bahwa dia menyertai kita. Saudara, Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, memberikan teladan yang luar biasa. Sekali lagi kita belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana dia begitu fokus kepada panggilan hidupnya. Dia tahu dia datang bukan untuk menjadi raja di dalam dunia. Meskipun beberapa kali orang mau menobatkan dia menjadi raja. Dan kalau dia jadi raja, dia pasti menjadi raja yang hebat. Karena dia bisa memulihkan ekonomi, bisa memulihkan keamanan. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia fokus kepada panggilan hidupnya. Yaitu untuk datang ke kayu salib, mati bagi manusia. Oleh sebab itu apapun godaannya, betapapun menyenangkannya, dia dapat singkirkan. Yesus Kristus, kitab Ibrani mengatakan, mengalami pencobaan yang persis sama seperti saudara dan saya alami. Tapi Yesus Kristus tidak jatuh ke dalam pencobaan, tidak jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia fokus kepada firman Tuhan. Dia fokus kepada panggilan hidupnya. Dia mempelajari kehendak Allah, dia memahami kehendak Allah, dia taat kepada kehendak Allah, dan dia menjalankan, menjadikan kehendak Allah sebagai pusat kehidupannya. Terakhir saudara sekalian, sebagai bagian dari refleksi kita. Apakah saudara dan saya jelas akan panggilan Allah di dalam hidup saudara? Dengan kata lain, untuk apa Allah selamatkan saudara? Dan untuk apa Allah tempatkan saudara di dalam kehidupan seperti ini? Saudara perlu bertanya, itu bukan kebetulan. Apa yang menghalangi saudara untuk fokus kepada panggilan dan kehendak Allah? Dan bagaimana saudara dan saya mengatasinya? Dan biarlah ini menjadi renungan kita selama 1 minggu ini di depan. Mari kita berdoa. Kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami sehingga melalui Yesus Kristus yang datang dan mati bagi kami, tidak hanya menyelamatkan kami, tapi menjadi teladan di dalam kehidupan perjalanan iman kami. Saat ini kami kembali mempersembahkan diri kami, bantu kami untuk sadar akan identitas kami dan fokus kepada panggilan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita sama-sama sudah merenungkan firman Tuhan. Suatu refleksi yang sangat indah. Fokuslah pada panggilan Tuhan. Marilah saat ini kita memberikan yang terbaik seluruh hidup kita untuk Tuhan. Sebelum persembahan, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Hidup Bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendak-Mu. Kami saling ikut Tuhanku, oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu, oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Inilah penyataan kami dan juga permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin merefleksikan firman Tuhan, bukan sekedar mendengar, tapi dapat mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu hidup kami hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini, kami ingin mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita juga bersyukur atas kesempatan kita boleh mengenang kasih dan pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempersiapkan pelayanan untuk ibadah pada hari ini. Saudara-saudara yang melayani di musik, multimedia, dan pelayanan lainnya. Kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kebaktian doa akan diadakan pada hari Rabu pukul 19 sampai 20. Karena tanggal 12 adalah hari pertama Imlek, maka temanya adalah Sinien. It is amazing, ya. Apa amazingnya Imlek, saudara sekalian. Bersama dengan Pendeta Musa Salomo, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan juga berdoa bersama. Saya undang saudara untuk hadir melalui Zoom GKI Puri Indah. Kemudian Komisi PWG akan mengadakan seminar pembinaan dengan tema Spiritual Discernment, yaitu melalui Zoom, saudara sekalian. Ya.
Saudara, Zoom ini akan diadakan pada tanggal 20 Februari pukul 9 pagi sampai pukul 11 dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Spiritual discernment, yaitu bagaimana kita mengetahui kehendak Allah secara rohani di dalam kehidupan kita. Komisi Pasutri juga akan mengadakan webinar dengan tema The Journey of Love. Kita tahu bulan Februari tanggal 14 biasanya adalah kita rayakan atau kita tahu sebagai minggu-minggu atau bulan yang romantis. Ada 14 Februari orang merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Oleh sebab itu Pasutri akan bersama dengan Pendeta Nyoman Widiantara belajar bagaimana memiliki perjalanan kasih yang sama di dalam kehidupan suami istri supaya semakin berjalan semakin mantap, semakin mesra, dan semakin menjadikan keluarga sebagai surga yang memuliakan nama Tuhan. Tanggal 20 Februari pukul 19 sampai selesai. Ya, jadi 20 Februari pagi ya ada pembinaan pukul 9, malam pukul 19 khusus untuk Pasutri juga ada webinar. Mari kita perhatikan video tentang pemilihan majelis. Saudara sekalian, pemilihan penatua anggota majelis gereja seluruh gereja Sinode GKY akan diadakan pada tanggal 11 April tahun ini. Ada beberapa langkah yang perlu kita jalani. Secara ringkas saya akan sampaikan. Yang pertama, kita perlu memverifikasi keanggotaan kita dengan mendaftar kepada satu alamat yang sudah disampaikan. Saya percaya sekarang sebagian besar sudah mendapatkan kiriman video tadi dan juga penjelasan secara tertulis melalui WA. Kalau saudara belum mendapatkan, silakan menghubungi tata usaha gereja kita untuk mendapatkan informasi lengkapnya. Dan setelah kita memverifikasi, kita akan mendapatkan username dan password. Setelah kita masuk, maka kita akan diminta sedikit data. Yang data itu pasti aman, tidak akan dipakai secara tidak benar. Kemudian saudara akan diminta untuk memutuskan akan memilih online atau memilih secara fisik, yaitu kertas. Dan setelah saudara mendaftar, maka saudara akan mendapatkan satu voting number. Voting number itu akan dipakai baik secara online untuk key in ke dalam sistem pemilihan kita, atau kalau saudara memilih secara onsite, secara kertas, maka di dalam kertas tersebut ada satu kolom di mana saudara juga harus mengisi voting number saudara. Agak repot saudara sekalian, tetapi ini adalah kewajiban kita. Ya, pihak sinode sudah memikirkan berbagai macam alasan dan salah satu alasannya adalah aspek hukumnya. Karena kita adalah badan hukum, meskipun kita organisasi keagamaan tapi adalah badan hukum. Oleh sebab itu kita punya tata gereja. Kita harus menjalankan sesuai dengan tata gereja kita. Sebab kalau kita menjalankan tidak sesuai dengan tata gereja kita, maka semua usaha kita sia-sia. Karena kalau digugat, itu bisa gugur. Semua suara kita bisa dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, agak ribet. Ya, itulah hukum saudara sekalian ya. Tapi tidak apa-apa, tugas kita
3 tahun sekali, cuma sekali saudara sekalian. Kalau tiap minggu, ya mungkin saudara boleh protes ya. Tapi ini cuma 3 tahun sekali, persembahkan paling 10-15 menit untuk kemajuan gereja kita. Oleh sebab itu seperti yang saya serukan minggu lalu, sekali lagi saya serukan kepada saudara, jangan golput, gunakan hak suara saudara. Yang belum mendaftar, silakan cepat mendaftar. Yang mengalami kesulitan mendaftar, silakan menghubungi Russell, ada nomornya, Ria dan Helen ada nomornya, dan silakan telepon ke TU Gereja, akan segera dibantu untuk menyelesaikan permasalahan pendaftaran dan mendapatkan voting ID saudara. Ya, demikian saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk pemilihan dan berdoa berpartisipasi supaya pemilihan ini berjalan dengan baik. Demikian warta saudara sekalian. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan Engkau memanggil kami dan Engkau memberi misi kepada kami. Dan ajar kami untuk menjalankan misi itu dengan fokus kepada kehendak Tuhan, sehingga hidup kami sungguh menjadi wakil-wakil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Orang melihat kami, mereka melihat Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan kondisi Indonesia, menyerahkan penanganan vaksinasi secara nasional maupun secara lokal di daerah kami masing-masing. Kami secara khusus berdoa bagi DKI, khususnya musim penghujan ini. Ada banyak tempat akan mengalami banjir. Demikian juga kami juga berdoa bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami melihat banyak sekali bencana alam. Tuhan tolong supaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat memperhatikan hal ini dengan sungguh-sungguh dengan baik, sehingga kami bersama-sama boleh mengatasi, mempersiapkan diri, supaya ketika terjadi bencana, atau minimal kami bisa meminimalisir, mengurangi dampak yang tercipta karena bencana. Tuhan bantu kami, baik pemerintah, rakyat dapat bekerja sama, bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kami berdoa Tuhan bagi dunia ini, ketika kami membuka mata, ketika kami melihat dunia ini, kami tahu dunia ini sedang menderita. Kami tahu dunia ini sedang mengalami kekosongan, kami tahu dunia ini sedang mengalami keletihan yang luar biasa. Tuhan, Engkau utus kami ke dalam dunia ini. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau bantu kami supaya hati kami dipenuhi dengan kasih dan kuasa Kristus. Sehingga ketika kami masuk, kami boleh memberi makna kepada dunia ini. Dan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap jemaat. Pada pagi ini kami datang, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan kami, dalam berelasi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam kerohanian, dalam penyakit, penderitaan, dan berbagai macam hal. Tuhan, kami tahu Engkau mengetahui kondisi kami, dan Engkau mengasihi kami, dan Engkau akan menyertai kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau akan memulihkan kami, dan Engkau akan memberi kami kekuatan untuk bangkit, bahkan mengutus kami kembali ke dalam dunia untuk menjadi alat sinar kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 9b dan 10 berkata, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita pulang, kita laksanakan, dan kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Esa
saudara sekalian, arahkan hati, pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan。各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.